aku Nuri. Ya, ini adalah kesempatan kali pertamaku. Dan kali ini aku akan ngapain ya? Oke, cluenya adalah kotak kecil ini dan kemudian sebuah cutter. Jadi ketahuan ya kita mau ngapain, apalagi kalau bukan unboxing. So, sebelum kita unboxing, kira-kira apa yang di dalam kotak kecil ini? Oke, di dalam kotak ini adalah sebuah handphone. Dan handphone ini adalah handphone pengganti dari handphoneku yang lama. Dia sudah mulai sakit-sakitan, udah mulai koit, dan sudah sering buat tuannya marah-marah. Jadi daripada nanti nggak bisa nonton drakor, nggak bisa medsosan, nggak bisa foto-foto, akhirnya ya diusahakanlah penggantinya. Oke, right, sebelum kita unboxing, aku akan sedikit berbagi pengalaman dan mudah-mudahan pengalamanku yang cukup crowded ini bisa jadi pelajaran yang mungkin bisa diambil sama teman-teman yang nonton video ini. Ya, setidaknya nanti kalau sebelum kita beli handphone, itu udah ada gambarannya. Right, ini dia ceritanya. Waktu mau beli handphone kemarin, jujur aku bingung banget. Karena memang banyak banget referensi jenis handphone yang bagus-bagus. Jadi, daripada aku bingung, aku tentuinlah 3 hal yang paling aku butuhin dari sebuah handphone. Nah, yang pertama yaitu adalah kamera. Kenapa ini yang utama? Karena memang aku adalah orang yang suka banget foto-foto, kemudian suka juga buat video. So, gimana kamera yang aku butuhin? Yang paling utama adalah kamera yang hasil fotonya jernih dan juga autofokusnya bagus. Jadi kalau misalnya kamera ada efek-efek beauty-nya kayak gitu, ini langsung aku skip karena memang aku nggak terlalu suka dengan hasil-hasil yang agak dipercantik atau diperhalus. Jadi enaknya yang clear aja, yang jernih. Terus kemudian harga. Terakhir beli handphone itu tahun 2016 bulan Desember. Jadi sudah hampir sekitar jalan 4 tahun ya. Nah, aku pikir kayaknya aku bukan tipe orang yang gonta-ganti handphone. So, kali ini aku mau pengganti handphone yang agak lumayan bagus. So, karena memang sudah ada target seperti itu, jadilah aku usahain untuk mengalokasikan dana sedikit demi sedikit, akhirnya sampai juga. Dan puji Tuhan, handphone ini sudah ada di tanganku. Yang ketiga yaitu brand dan tampilan atau desain dari sebuah handphone. Nah, kalau kita ngomongin soal brand, mungkin ada yang terlintas di pikirannya yaitu masalah prestis atau harga diri waktu kita megang handphonenya. Tapi kalau untuk aku sih sederhananya, kalau sebuah handphone itu punya brand bagus, pasti dia juga punya material yang bagus. Itu sih kalau menurut aku. Dan kalau soal tampilan atau desain, cukup yang enak dipandang, yang elegan, terus yang enak digenggam. Itu aja. Nah, itulah 3 hal yang aku butuhin dari sebuah handphone. Setelah kita tahu apa yang kita butuhin dari sebuah handphone, so langkah selanjutnya adalah mencari informasi yang lebih detail lagi. Nah, salah satunya yaitu dengan cara menonton channel YouTube. Ada 3 channel YouTube yang bisa jadi rekomendasi. Yang pertama, Gadgetin, kedua, K2 Gadget, dan ketiga itu ada Putu Reza. Dari ketiga channel ini, aku dapat beberapa item handphone yang masuk wishlist. Yang pertama yaitu Huawei P30 Pro. Nah, langsung ngeh ya ke harganya yang amazing. Dan ternyata harga yang amazing itu langsung di ACC sama Pak Bojo. Dia bilang begini, ya udah ambil aja, handphone flagship kan harganya udah segitu-gitu juga. Daripada kamu bingung, terus biar kamu seneng, ambil aja. Ya siapa yang gak seneng? Seorang emak-emak dapat handphone bagus, dapat handphone mahal, dan akhirnya setelah dapat angin seger, lampu hijau, langsung deh ke official store-nya Huawei di Shopee ya waktu itu. Dan hari itu aku dapat harga Rp8.336.858. Nah, ini sudah dapat potongan Rp50.000, terus dapat juga free Huawei Smart Scale. Ya, kalau dilihat-lihat sih kayaknya ini beruntung banget. Karena memang harga sekarang udah konstan di harga Rp9.999.000. Ya, walaupun terlihat kayaknya itu keberuntunganku, tapi
tetap aku lepas karena ada satu hal yang buat aku galau. Karena selain harganya yang cukup lumayan mahal, hasil review yang aku tonton lagi sebelum melakukan pembayaran itu, kalau kita foto orang, hasilnya akan ada seperti efek beauty. Nah, ini adalah kendala yang paling utama yang buat aku galau. Ya, akhirnya setelah tahu dan memastikan kalau memang benar-benar hasil fotonya seperti itu, akhirnya aku lepaslah si Huawei P30 Pro ini. Huawei P30 Pro lepas, masuklah si Google Pixel 3 XL. Dan ini adalah salah satu handphone daily drivernya Ko David dari Gadgetin. Dan ngelihat hasil review, lihat hasil foto di review dan juga videonya, benar-benar ini adalah kamera impian aku. Tapi ini nggak aku ambil karena di Shopee maupun di Tokopedia itu nggak ada yang jual harga baru. Semuanya harga second. Dan aku nggak mau ambil resiko untuk ini. Dan akhirnya dengan berat hati, Google Pixel 3 XL ini juga aku lepas. Setelah Google Pixel dilepas, masuklah Realme X2 Pro. Nah, ini hasil videonya dan juga hasil fotonya itu aku banget, jernih, terus fokusnya bagus, pokoknya aku banget deh. Sudah aku tanamkan di hati, ini aja pilihanku. Tapi setelah aku lihat-lihat lagi hasil reviewnya, yang buat aku galau adalah bagian desain. Sedih, kenapa mesti kayak gini? Harga handphone di 7-8 jutaan ya, hampir 8 jutaan. Harusnya lebih terlihat yang elegan lah ya. Sayang banget, kenapa mesti kayak gini ya desainnya. Tapi mungkin Realme ada alasan tertentu yang buat kenapa desainnya seperti itu. Tapi karena alasan desain ini, akhirnya Realme udah deh, aku simpan aja dulu, nanti kalau nggak ada yang lain ya udah kita ambil aja yang Realme, gitu pikirku. Oke. Setelah galau dengan Realme, akhirnya aku buka lagi posting-postingan di Instagram. Kemudian pada tengah malam aku ketemu postingan di iBox. Wow, jadi langsung ketahuan cluenya isi handphone ini apa ya. Oke. Dan ternyata hari itu langsung ada promo handphone dari iBox. Setelah lihat postingan di Instagram iBox, so aku langsung cek ke websitenya. Sudah benar belum kalau promo itu berlaku? Dan ternyata ngelihat harga yang terlist itu sudah benar-benar harga promo. Akhirnya aku cek satu-satu mana harga yang sesuai dengan kekuatan dompet. Ya, you know lah ya. Harga iBox itu walaupun promo, tetap aja kita harus aware. Ya mungkin yang termurah untuk iBox, itu yang termahal buat kita. Oke, dan akhirnya setelah cek-cek, aku menjatuhkan pilihan ke iPhone 7 Plus. Ya, handphone ini adalah jenis handphone yang termurah untuk iPhone sekarang ini. Tapi kenapa aku memilih iPhone ini? Karena memang satu, ya sesuai dengan budget. Kedua, ngelihat hasil video ataupun hasil foto di review singkat, keduanya itu punya hasil yang cukup menyenangkan hati. Dan akhirnya aku memutuskan untuk buat orderan. Dari pembuatan invoice digital di website ke pembayaran itu punya waktu jeda 6 jam. Nah, selama 6 jam itu sebenarnya kegalauan yang terberat adalah, benar nggak aku bakal siap dengan keeksklusifan sebuah iPhone? Karena selama ini kita tahu kan kalau iPhone itu langsung frame-nya itu adalah handphonenya orang kaya, gitu kan ya. Tapi ya coba deh aku singkirkan dulu, aku perdalam lagi, benar nggak kayak gitu. So, akhirnya aku review kembali ke channel YouTube dan ternyata waktu untuk kegalauan itu memakan waktu 4 kali orderan atau 4 kali invoice digital. Jadi sekitar berapa ya? 24 jam, 1 harian ya jadinya. Karena memang nggak semudah itu sih aku mutusin untuk ya atau tidak. Tapi tetap aja invoice dibuat.
Kan lucu, tapi ya begitulah yang namanya wanita ya. Khususnya aku, mungkin wanita yang lain enggak. Oke, akhirnya kegalauan itu pun dihapuskan dengan ketemunya hasil review dari Ko David lagi ya. Ngelihat hasil video, ngelihat hasil fotonya dari iPhone 7 Plus ini benar-benar buat aku jatuh cinta. Karena apa? Karena emang cakep itu. Tapi memang ada sih beberapa bagian hasil foto yang tidak memuaskan. Tapi ya nggak apa-apa deh. Ini rasaku udah cukup kayak gitu. Oke, akhirnya aku memutuskan bahwa invoice yang kelima adalah invoice yang aku lanjutkan untuk ke pembayaran. Dan pembayaran itu aku lakukan melalui BNI Mobile Banking. Dan itu terjadi pada pukul 1 dini hari. Nah, kan ketahuan deh kalau sebenarnya dari hati yang paling dalam memang pengen punya handphone iPhone, tapi malu-malu gitu loh. Oke, dan pada pukul sekitar 7 pagi ya, pada pukul 7 pagi itu aku cek email untuk memastikan bahwa bener nggak ya sudah berhasil belum pembayarannya. Dan akhirnya setelah aku cek, ternyata email yang aku dapat dari PT Data Citra Mandiri, si rekanannya iBox, adalah email pembatalan orderan. What? Pembatalan? Bukannya semalam sudah berhasil? Dan akhirnya recheck kembali dan mengingat-ingat lagi. Ternyata memang keraguan itu ada. Karena waktu kita melakukan pembayaran, Pak Bojo sebenarnya ada kendala. Waktu kita mau menyelesaikan transaksi, itu ada seperti loading yang lama untuk penyelesaian pembayaran. Loadingnya lama, terus kemudian dibalik lagi ke diberhentiin, di logout, sudah di logout, terus login lagi ke mobile bankingnya. Sudah login, kita cek saldonya udah berkurang. Ya, karena memang sudah saldonya berkurang, berarti pikir kita ya udah selesai. Dan ternyata pembayaran itu nggak berhasil, nggak ACC sama e-boxnya. Dan akhirnya tanpa pikir panjang lagi, aku langsung balas email itu dan ceritain kronologinya, tapi tidak ada respon yang cepat. Karena nggak ada balasan email, akhirnya aku langsung telepon ke customer care Era Jaya. Dan ternyata untuk nelfon ke customer care ini juga kita butuh perjuangan yang luar biasa banget. Nunggu hampir sekitaran 10 menit, dan itu aku lakukan sampai 6-7 kali baru bisa tembus, baru bisa ngomong sama customer care-nya. Perjuangan banget ya, pulsa kepotong banyak, emosi juga ikut kesulut ya, pokoknya ya begitulah. Nah, waktu sudah tersambung ke customer care Era Jaya, aku langsung nyebutin ID orderanku. Dan kemudian aku langsung ceritain gimana kendalaku. Kendala kenapa kok datangnya email pembatalan orderan padahal aku sudah melakukan pembayaran. Mungkin mereka juga kaget, atau mungkin udah sering terjadi juga kali ya kayak gitu. Dan aku adalah salah satunya. Terus sudah aku ceritain kendalaku seperti itu, mereka cuman hanya bisa tampung, kemudian diproses dulu, kemudian nanti akan dihubungi lewat email kembali. Aduh, dengar penjelasan mereka begitu, jawaban mereka begitu, kayaknya rasanya itu nggak bisa berharap besar sama mereka. Tapi sebenarnya harapan yang paling besar itu ya sama mereka, karena memang belinya sama mereka ya. Ya, tapi akhirnya aku harus berbesar hati dengan jawaban mereka dan harus menunggu. Oh iya, mungkin pada bingung, kenapa kok nelponnya ke customer care Era Jaya bukan ke customer care-nya e-box ya, gitu kan ya. Ya, ternyata Era Jaya itu dan e-box itu adalah rekanan ya. Mungkin e-box di sini berperan besar hanya sebagai media kayak penyebar iklan gitu ya. Dan untuk pembelian terus pengiriman itu semua diserahkan kepada Era Jaya. Ya, mungkin itu sekilas tentang kenapa customer care Era Jaya yang aku hubungin. Karena memang gak bisa berharap besar sama customer care Era Jaya, akhirnya aku langsung nelfon ke customer care-nya BNI. Dan akhirnya aku ceritakan juga kendalanya, mereka catat,
terus dapat nomor ID pengaduan, dan mereka bilang kalau untuk informasi lanjutan akan dihubungi lewat SMS itu 2 kali 24 jam setelah kejadian dilaporkan. Oke deh, setidaknya kedua yang berkaitan itu sudah aku hubungin, dan banyak banget aku berdoa ya mudah-mudahan masih berjodoh dengan uang sejumlah saldo yang terpotong. Ampun, punya iPhone aja ribetnya minta ampun ya. Ya tapi ya itulah namanya juga. Ada mungkin beberapa hal yang harus kita alamin ya. Dan mungkin kalau nggak ngalamin itu aku nggak bisa cerita sama teman-teman semua. Setelah nelpon CSBNI, terus tiba-tiba aku teringat, ternyata aku punya temen mantan CSBNI. Ya kenapa nggak curhat aja sama dia ya, orang yang paling berpengalaman, ya kan? Dan akhirnya tanpa lama-lama lagi, aku langsung WA dia, ngasih tahu kalau aku ngalamin kejadian bla 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 seperti ini. Aduh, dan ternyata dia jawab, itu mah udah sering kejadian kayak gitu, jadi kamu nggak usah ngerasa khawatir. Saldonya bakal balik kok, katanya dia kayak gitu. Waduh, langsung nyes, tenang di hati ini ya. Walaupun memang sih masih ada kadar khawatirnya, ya wajar lah ya, uang kan belum balik. Nah kata dia ditunggu aja deh, yang penting kamu rajin cek saldo. Siapa tahu nanti sebelum 2 kali 24 jam saldonya udah balik lagi ke rekening kamu. Oke, hasil curhatan membuahkan hasil ketenangan hati dan batin ya. Dan aku ngucapin thank you banget buat Vita. Thank you Vita buat sharingnya ya. Dan akhirnya benar 2 kali 24 jam memang sih sesuai janjinya si CSBNI tadi. Dan aku cek itu saldo pagi-pagi sekitar pukul 7 sebelum Bojo berangkat kerja. Dan ternyata saldo yang kepotong itu balik lagi ke rekening. Senang ya, puji Tuhan. Ya cuman itu sih yang bisa dibilangin. Dan setelah uang masuk ke saldo, tahu gak sih, nggak ngerasa kapok mau beli iPhone, malah berharap aduh mudah-mudahan itu stoknya masih ada ya, dan itu bisa jadi milik aku. Dan refleks aja, jari ini langsung ngecek ke websitenya iBox. Itu beneran gak ya masih harga promo? Dan ternyata hari Senin itu sekitar pukul 9, harga sudah balik lagi ke 6,8. Ya ampun, berarti udah gak jodoh lagi nih iPhone buat gue, gitu mikirnya. Tapi tetap aja sih gak nyerah. Nah, pas tahu harga balik ke 6,8, langsung lagi meluncur ke Instagramnya iBox. Dan ternyata aku cek satu-satu itu komen, waduh, udah dibanjiri dengan komentar keluhan. Kenapa balik lagi itu ke 6,8? Padahal kan tanggal promonya kan belum habis. Iya, perjanjian dari iBox itu kan promonya habis di tanggal 30 Mei. Dan tanggal 18 ternyata sudah balik lagi ke harga normal. Dengan terus bertanya-tanya, tapi aku tetap rajin mantengin websitenya iBox ya. Siapa tahu memang itu adalah kesalahan dari sistem ya, atau perbaikan dari sistem lah setiap per minggunya kali ya, kayak gitu. Dan tepat pukul 12 siang itu ya, aku cek lagi untuk harganya dan kembali lagi ke harga promo website. Senang banget aku waktu itu. Dan akhirnya tanpa babi bu lagi, aku langsung buat orderan buat invoice. Nah setelah buat invoice, aku langsung ngomong lagi sama Pak Bojo buat permohonan. Pak, harga iPhone-nya udah balik lagi ke harga promo. Boleh nggak sih kalau aku tetap beli itu? Ya udah, nggak apa-apa, beli aja biar hatimu senang dan tenang, kayak gitu kata dia. Dan akhirnya aku mau ngomong lagi, kalaupun memang nanti mau beli, kita bayarnya jangan pakai mobile banking lagi ya, kita transfernya lewat ATM aja ya Pak. Terus dia langsung diem. Aku tahu banget itu diamnya karena apa ya, karena memang perjalanan dari rumah ke ATM itu sekitar 30 menit. Terus kalau pulang pergi berarti 60 menit ya. Ya kalau nggak mampir-mampir, ya namanya juga di dusun, jadi kalau mau keluar itu perlu perjuangan dulu. Ya walaupun penuh perjuangan, akhirnya tetap aja mau ke ATM untuk pembayaran. Akhirnya setelah sampai di ATM, aku nggak lupa ngambil struknya. Kemudian pas kita udah nyampe di rumah lagi, itu aku langsung buru-buru periksa email. Dan ternyata yang buat senang itu ada pesan dari si PT Data Citra Mandiri.
Terima kasih, wah, atas pembayaran Anda. Nah, ini yang ditunggu-tunggu dari awal mestinya ya. Tapi ya begitulah namanya alur ya, kita kan nggak tahu. Yang terpenting sudah selesai untuk pembayaran dan selanjutnya untuk pengiriman. Dan akhirnya paket ini pembayarannya ACC itu tanggal 18, kemudian nyampe di tempat temen kerjanya Pak Bojo itu tanggal 22 Mei. Kemudian dan tanggal 26 Mei itu baru nyampe di rumah di mes. Ya, seneng banget sih. Dan mungkin ini saatnya kita untuk unboxing ya. Cerita panjang lebar dan ternyata unboxingnya cuma berapa menit gitu ya. Oke deh, kita langsung aja ya unboxing. Gak sabar lagi. Oke. Ya, ini dia. Waktu paket ini nyampe ke mes, ya kondisinya memang seperti ini. Nggak ada packing kayu, pure seperti ini. Makanya ini ada stiker kayak gini, aku tutupin begini. Ya, dari kebanyakan orang sih berharapnya kalau misalnya pengiriman dari e-box itu baiknya packing kayu ya, yang namanya juga elektronik kan kita nggak ngerti gimana kalau di perjalanan. Tapi sebenarnya kalau udah ada tanda fragile kayak gini ya cukup lumayan aman. Terus juga pengiriman pakai asuransi. Tapi ya mudah-mudahan ini unitnya adalah unit yang terbaik ya yang dikirim sama e-box, bukan unit yang gimana gitu tapi jauh-jauh lah itu. Oke, kita mulai yuk, kita cekrek. Aduh, ini kayaknya baru pertama kali buka paket terus pakai di video-videoin begini. Ternyata gini ya rasanya unboxing gitu ya kalau di channel YouTube itu ya. Oke. Wuhui. Bunyi plastik kebuka kayak gini nih. Rasanya wow. Kenapa kok baru dibuka, baru di unboxing gitu ya sekarang? Ya karena memang sebenarnya handphoneku yang lama itu tuh masih bisa dipakai, cuman ya kendalanya memang ada beberapa. Contohnya aja sih, ya cepat banget habis baterainya, kemudian ya sering dipukul-pukul karena kadang suara mic-nya hilang kayak gitu. Oke, kita lanjut yuk. Nah, kemarin itu ini perkiraan estimasi ongkirnya itu 2 kilo. Tapi ya sebenarnya sih karena memang free ongkir jadi nggak masalah. Tapi sebenarnya sih mungkin kayaknya ini bakal di packing kayu. Tapi karena nggak tahu, nggak ngerti juga. Jadi kotak aja. Kayaknya pakai bubble wrap aja ini kayaknya. Oke, ini ada tulisan Erafone. Berarti memang benar ya rekanan mereka. Aku dulu mikirnya kalau e-box ya e-box gitu ya. Erafone gitu. Ternyata mereka rekanan. Oke. Terus sebelah sini pelan-pelan. Ini lagi ya cuman model slot kayak gini. Denger sih, tapi ya nggak ngerti juga lah. Mereka katanya sih servisnya agak kurang ya, tapi memang kelihatan sih dari bales emailnya aja susah banget balesnya gitu. Padahal sebenarnya maksudnya sih kayaknya kalau pembeli itu satu hari nggak mungkin sampai 200 orang kan ya. Maksudnya ada 200 keluhan kayak gitu. Mana ya kok susah banget ini. Bentar ya. Nah, ini dia, ternyata kayak gini, susah banget. Aman, tuh benar kan ya, cuma pakai bubble wrap doang. Oke, kita singkirkan dulu. Lanjut, oke penampakannya kayak gini, astaga, cuma selapis doang lagi. Coba 2 kali gitu ya. Sudahlah. Nah, ini kartu garansinya. Enggak cuma selapis. Oh, cuman gitu ya penampakannya. Oke, nih garansi. Bisa dicopot nggak sini? Nah, ya, oke. Oh iya ini. Ini kayak mana ya? Gimana sih? Perlu cutter nggak? Udik amat ya. Oh, nggak usah. Oke.
kita buka. Wah, bunyinya cek 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 cek. 128 GB ya. Variannya sih emang tinggal yang ini aja. Terus aku ngambil yang rose gold biar wanita banget. Padahal sih sebenarnya aku nggak terlalu suka sih sama yang rose gold. Bukan dulu maksudnya. Kalau sekarang ya suka. Oke, kita buka. Tadit. Nah, ada apa aja? Ya beginilah. Desain Apple by California. Tip. Nah. Oke. Wow. Ya, mudah-mudahan kamu adalah ya ini surat cinta dari Apple, stikernya. Ya itulah ya, pasti tentang bla 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 bla. Ya dibuka aja. Nih. Nah, nanti disusun lagi. Stiker gede. Taruh di mobil. Biar ketahuan pernah beli Apple. Astaga. Enggak lah. Biasa aja ya. Oke. Ada unitnya. Ini dia. Wah. Cakep banget ya. Wah. Cakep banget. Pretty. Oh ya. Kayak gini ya. Ya udah nanti ya. Oke, ini ada kepala charger. Kalau dari hasil review kemarin sih ini bukan yang fast charging. Oke. Terus ini ada earphone. Oke, saya mau lihat. Kemarin sih dari review nggak ada konektornya. Apakah ini juga nggak ada? Oh iya, beneran nggak ada konektornya. Sayang banget ya. Padahal kalau ada konektornya kan lebih enak ya. Oke deh, ini bagus ya. Beda sama yang Android. Oke, kemudian ada kabel charger. Wait. Nah, ya kabel chargernya. Tapi ini warnanya kok nggak putih ya? Nggak kayak yang pernah aku lihat. Tapi nggak mungkin nggak ori kan ya, orang dari e-box. Oke lah. Nah, ini untuk penampakan boxnya. Oke. Telat tapi nggak apa-apa lah ya. Rose gold. Pokoknya cantik deh. Kotaknya aja cantik ya. Kemudian ini dia persisi ya. Jadi dia enak dibuka dan juga enak ditutup. Nah, dan ini adalah unitnya. Tarararam. Oke, cakep ya. Kalau untuk aslinya benar-benar cakep, glossy gold. Ya, perpaduan dari rose dan gold ya. Nah, ini tang yang tadi aku bilang dia nggak ada jack audio lagi, makanya dibutuhin konektor sebenarnya. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti ada rezeki yang mau beli TVS atau nanti yang speaker Bluetooth ya. Oke, untuk saat ini mungkin iPhone-nya tidak akan dihidupkan dan juga tidak disetting sekarang karena memang aku butuh waktu untuk belajar setting dulu. Ya karena memang ini adalah pengalamanku yang pertama banget. Peralihan dari Android ke iOS mungkin ada beberapa perbedaan di settingannya. Jadi permaklumkanlah diriku yang mau belajar ini ya. Ya. Oke, mungkin ada yang nanya, kenapa kok milih iPhone 7 Plus ketimbang HP Android di level harga yang sama? Karena kemarin udah pakai Android, jadi kayaknya memang dikasih kesempatan kali ya untuk menicipin pakai handphone dengan rasa iOS. Walaupun sih sebenarnya kalau untuk secara model nggak kekinian banget, apalagi di layar. Punya poni tebel, dagu tebel, bezelnya tebel, terus kualitas layarnya juga belum AMOLED. Kayaknya memang udah nggak kekinian banget. Tapi walaupun gitu, tetap ini yang buat aku jatuh hati. Ya, masuk ke paket selera lah pokoknya. Jadi nggak ngerasa keberatan. Lagian juga dulu itu handphoneku persis banget. Ini bentuk layarnya ini sama kayak HP ku yang lama. Ngerasa nyaman. Jadi kenapa nggak nyambung rasa nyaman itu gitu kalau aku mikirnya.
Terus yang kedua, mungkin timingnya tepat kali ya. Jadi pas ada rezeki, terus juga pas si e-box itu ngasih promo. Nah kan, jadi tepat, klop, dapet timingnya. Oh ya, untuk harganya, tunggu bentar ya, kayaknya ada ini, ada notanya. Oke, dari e-box. Untuk harga itu ada di Rp5.999.000. Kemudian ada asuransinya biar aman. Oke, totalnya segini. Ya sekitar pembulatan 6 juta di 11.000. Gitulah. Jadi tepat banget timingnya, dan harga dulu itu katanya pernah 14 juta ya. Jadi pas banget dapat iPhone yang tidak terlalu mahal. Pas juga sesuai dengan selera, ya kan? Emang gak butuh gitu HP yang bisa main game lebih seru, lebih yahut? Enggak, karena memang kebetulan aku gak suka main game. Jadi gak butuh HP yang seyahut itu. Terus NFC butuh nggak? Enggak juga, karena memang rumah kita itu di pelosok terpencil. Jadi untuk NFC pasti nggak bakal bisa dimanfaatin dengan maksimal. Jadi untuk aku sendiri NFC itu nggak aku butuhin. Jadi itulah kenapa aku milih iPhone 7 Plus. Dan kalau bagi aku, produk Apple itu bukanlah untuk sombong-sombongan atau gaya-gayaan. Produk Apple itu adalah sesuatu yang ingin aku syukuri, itu aja. So, bagi teman-teman yang mungkin nanti mau cari handphone atau pengganti handphone yang baru, carilah yang sesuai dengan selera dan juga kebutuhan kalian. Jangan karena pride, karena itu nilainya nggak akan kekal. Iya, nggak bisa dapetin manfaatnya secara maksimal. Nah, itu aja ya teman-teman. Dan thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton videoku hingga ke detik ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbagi di lain waktu ya. Thank you ya teman-teman. See ya.